Halo guys, kembali lagi di channel Mitologi, di mana kalian bisa nonton alur film secara ringkas di sini. Jangan lupa siapin gorengan sama teh anget dulu ya. Kali ini film yang bakal kita review berjudul Scream. Adalah salah satu serial horor yang terinspirasi dari film-film sebelumnya. Dalam film ini menceritakan tentang psikopat, sehingga dalam film ini nantinya bakal terdapat banyak adegan pembunuhan berantai yang tidak diketahui siapa pelakunya. Daripada penasaran, yuk langsung saja berikut alur film Scream 2022. Di awal film, menampilkan seorang gadis remaja bernama Tara yang sedang berada di dalam rumahnya sendirian. Pada saat itu, Tara chattingan dengan sahabatnya, Amber. Tiba-tiba telepon rumahnya berbunyi. Awalnya, Tara menghiraukan bunyi telepon tersebut. Namun, telepon itu berbunyi kedua kalinya. Akhirnya, Tara pun mengangkat telepon itu. Orang yang menelponnya mengaku sebagai teman ibunya. Pria yang berada di sana mengajak Tara mengobrol cukup panjang. Hingga ia pun menyinggung sebuah film yang berjudul Stop. Stop adalah film horor tahun 90-an. Mereka membicarakan film tersebut, persis sama dengan apa yang dialami Tara. Hingga Tara pun menyadari kalau dirinya sedang dalam berbahaya. Akhirnya, Tara segera menutup telepon dan mengunci semua pintu dan jendela. Tidak lama kemudian, telepon kembali berbunyi. Tara kembali mengajak Amber chattingan, namun anehnya Amber memintanya untuk menjawab telepon tersebut. Ternyata, orang yang meneror Tara mengaku menyadap ponsel Amber. Ia mengancam membunuh Amber jika tidak mengikuti perintahnya. Pria itu pun akhirnya mengajak Tara bermain teka-teki. Jika ia gagal, maka ia akan membunuh Amber sebagai gantinya. Tidak punya pilihan lain, Tara mengikuti semua keinginannya. Ia mencoba menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan film Stop. Pria itu menanyakan siapa pembunuh dalam film Stop. Tara hanya menjawab hanya satu orang saja. Harusnya ada dua orang pembunuh dalam film tersebut. Karena Tara gagal, pria yang memakai ghost face muncul dan ingin membunuh Amber. Tidak ingin tinggal diam begitu saja, Tara segera keluar dengan niat menolongnya. Namun sayangnya, pembunuh itu berada di depan pintu dan segera menyerangnya. Meski terluka, Tara segera mencoba kembali menutup pintunya. Akan tetapi, satu orang lainnya telah berada di rumahnya dan mencoba menikamnya, menendang dan kembali menikamnya sebanyak beberapa kali. Kabar Tara yang sedang diserang seseorang ini diketahui oleh kakaknya yang bernama Samantha atau yang dipanggil dengan Sam. Tanpa berlama-lama, Sam dan pacarnya yang bernama Richie pun harus kembali ke kota Woodsboro untuk menemui adiknya itu. Bukan hanya mereka saja, namun teman-temannya Tara juga mendengar berita penyerangannya. Kini mereka harus sangat berhati-hati karena kejadian ini terjadi beberapa tahun silam, di mana seorang pembunuh berantai membunuh banyak orang di kota tersebut. Setelah itu, mereka pun menjenguk Tara di rumah sakit. Tidak lama kemudian, Tara dan Richie akhirnya sampai di rumah sakit. Hal ini membuat Tara sangat bahagia, karena sebenarnya mereka sudah lama tidak bertemu. Tara memperkenalkan teman-temannya pada kakaknya dan juga Richie. Tidak lama kemudian, teman-temannya segera keluar dan meninggalkan Tara dan kakaknya sendirian. Di sana mereka membicarakan banyak hal. Tara masih syok dengan kejadian yang menimpanya itu. Beralih ke adegan selanjutnya, pada malam hari, teman-teman Tara yaitu Amber, Liv, Chad, dan Mindy sedang hangout di sebuah bar. Tiba-tiba, seorang pria bernama Vince datang mendekati Liv karena pria ini terlihat sangat menyukainya. Risih dengan hal tersebut, Chad pun meminta Vince untuk menjauhi pacarnya. Akhirnya, pria ini segera pergi meninggalkan mereka. Vince pergi ke belakang bangunan untuk buang air, namun tiba-tiba sebuah mobil menyinarinya. Namun pada saat mendekati mobil tersebut, ia tidak menemukan siapa-siapa. Tidak lama kemudian, Ghostface pun kembali muncul dan membunuh Vince di saat itu juga. Kembali ke adegan sebelumnya, pada saat itu, Sam masih menemani adiknya di rumah sakit. Namun tiba-tiba, ia pergi ke ruang ganti sendirian.
Pada saat melihat kaca, ia melihat wajah ayahnya yang selalu menghantui dirinya. Tidak lama kemudian, ia menerima telepon dari Ghostface tersebut. Pada saat yang sama, Ghostface itu kembali muncul dan ingin menyerangnya. Untung saja, Sam bisa menghindar dari serangan si Ghostface ini. Ia segera keluar dan meminta bantuan, namun si Ghostface itu telah berhasil melarikan diri. Setelah mengalami hal tersebut, Samantha pun segera menemui adiknya dan mengatakan rahasia keluarga mereka yang sebenarnya. Dulu pada saat usianya 13 tahun, ia menemukan buku diari ibunya dan menemukan sebuah rahasia kalau ibunya telah berselingkuh dengan seseorang. Bahkan, ia bukanlah anak kandung dari ayahnya. Hal ini membuat Sam menjadi sangat marah dan ribut dengan ibunya. Tanpa diduga, ayahnya berada di belakangnya dan mendengar hal tersebut. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Satu hal yang cukup sulit dipercaya, yaitu kalau ayahnya adalah Billy Loomis. Ia merupakan pelaku kejahatan pembunuh berantai yang menggegerkan kota Woodswood beberapa tahun yang lalu. Dan kini hal ini terjadi kembali karena dendam masa lalunya. Awalnya, Tara percaya dan meminta kakaknya untuk segera meninggalkannya. Sejak itu, Sam pun bertekad untuk melindungi adiknya. Hal pertama yang ia lakukan yaitu menemui seorang mantan polisi bernama Dewey. Dewey dulunya merupakan korban yang selamat dari penyerangan Billy Loomis. Awalnya, Dewey tidak mau berbicara dengannya, namun setelah mengatakan kalau ia putri dari Billy Loomis dan menceritakan apa yang terjadi, ia pun memberikan Sam 2 menit berbicara. Awalnya, ia curiga pada Richie. Dewey pun mengatakan banyak hal yang salah satunya kalau terjadi ini persis dengan alur film Stop. Dalam film itu terdapat beberapa aturan yang mungkin pembunuhnya ada di sekitar mereka, yaitu jangan percaya pada siapapun, baik itu pasangan dan orang-orang yang sangat baik pada kita, teman yang berada di dalam satu grup. Dan kejadian ini pastinya juga berkaitan dengan masa lalu. Mendengar hal ini, Sam meminta Dewi membantunya. Namun, Dewi mengatakan karena ia sudah lelah dengan kejadian tersebut, tidak lama setelah itu Dewi pun mengusir keduanya dari rumahnya. Setelah itu Dewi pun segera menghubungi di Sydney, salah satu orang yang terlibat kasus yang sama di masa lalu. Ia meminta Sydney untuk tidak kembali ke kota tersebut. Sementara di tempat lainnya, menampilkan ibu Wes yang bernama Judy. Ia meminta anaknya untuk tidak berkeliaran sementara waktu. Pada saat Wes sedang mandi, ibunya pun pergi keluar untuk membeli bahan makanan. Namun pada saat di perjalanan, lagi-lagi pria misterius itu menelpon ibunya dan mengancam akan membunuh Wes. Mendengar hal tersebut, ia segera kembali ke rumah, namun sayangnya hal ini adalah jebakan. Ghostface segera muncul dan menikam Judy, hingga wanita itu pun tewas di depan rumahnya. Sedangkan, di dalam rumah Wes mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tidak lama kemudian, Ghostface itu muncul dan menikam lehernya. Akhirnya, ia dan ibunya tewas di saat itu juga. Mendengar Wes dan ibunya menjadi korban, Sam segera pergi untuk mencari tahu siapa korban selanjutnya. Namun, ketika berada di sana, ia malah melihat petugas yang menjaga adiknya berada di tempat yang sama. Khawatir dengan keadaan Tara, ia pun segera kembali ke rumah sakit. Pada saat Dewi akhirnya mau membantu mereka mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Sementara di rumah sakit, Tara benar-benar sendirian. Mengetahui ia sedang dalam bahaya, Tara pun mencoba bersusah payah keluar dari sana. Namun tanpa diduga, tiba-tiba seluruh lampu di rumah sakit padam. Pada saat yang sama pula, ia melihat petugas yang sedang berjaga tewas di malam itu. Tidak lama kemudian, ia pun mendengar seseorang yang datang. Tara segera bersembunyi di sebuah ruangan. Akan tetapi, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Tara segera menyerang orang tersebut. Ternyata itu adalah Richie. Ia mencari Tara karena Tara tidak bisa dihubungi kakaknya. Tidak lama kemudian, Face Ghost pun kembali dan menyerang Richie. Pada saat yang bersamaan, Sam mencoba mengulur waktu dengan menelpon Ghostface tersebut. Terlihat kalau si Ghostface ini mengubah suaranya dengan sebuah alat. Tidak lama kemudian, akhirnya Sam dan Dewi datang di waktu yang tepat. Dewi segera menembak Ghostface dan mencoba melumpuhkannya. Setelah itu, Dewi pun membantu mereka menjauh dari sana. Bukannya pergi bersama mereka bertiga, Dewi malah kembali mencoba mengungkap siapa orang di balik topeng tersebut. Namun sayangnya, si Ghostface itu belum mati dan segera menikam Dewi. Dewi pun akhirnya tewas di saat itu juga.
Setelah itu, Gale dan Sydney pun mendengar kabar kematian Dewi. Akhirnya mereka berdua pun menemui Sam dan menawarkan bantuan untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Namun sayangnya, Sam sudah tidak mau lagi memburu Ghostface itu. Ia memilih untuk meninggalkan kota tersebut karena menurutnya inilah jalan paling aman. Mendengar hal ini, Gale dan Sydney pun nekat memasang pelacak di mobil mereka, agar mereka tahu kemana Sam akan membawa Tara pergi. Pada saat di perjalanan, Tara kehilangan inhalernya. Sementara mereka sudah cukup jauh dari rumah sakit. Tidak punya pilihan lain, Tara pun harus menemui Amber karena ia menyimpan satu inhaler milik Tara. Awalnya Richie menolak dan menawarkan untuk membeli di tempat lain, namun Tara menolaknya karena ia membutuhkan resep. Tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka pun pergi menuju rumah Amber. Sedangkan di malam itu, Amber sedang berpesta dengan teman-temannya. Di malam yang sama, Chad terlihat mencari keberadaan Liv. Liv mengirimkan pesan untuk mengikutinya. Namun sayangnya, pesan itu adalah jebakan. Ketika Chad sedang berada di luar rumah, tiba-tiba Ghostface kembali muncul dan menyerangnya. Sama seperti sebelumnya, Ghostface ini menikamnya hingga tewas. Pada saat yang sama, melihat kedatangan Tara, Amber pun segera meminta semuanya untuk pergi kecuali teman-teman dekatnya. Di saat itu, Liv kembali muncul dan mempertanyakan keberadaan Chad. Hal ini membuat Mindy heran karena Chad sedang mencarinya. Saat itu juga, Gale dan Sydney melihat mereka masuk ke dalam rumah pembantaian yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Akhirnya ia pun segera menelpon Sam dan meminta mereka keluar dari sana. Sam tentu heran karena mereka mengetahui di mana mereka berada. Akhirnya Gale menjelaskan kalau ini adalah bagian dari alur film Stop, seseorang setelah memancing keberadaan mereka ke rumah tersebut. Di saat itu, Mindy sedang menonton film dan tiba-tiba Ghostface berada di belakangnya, kemudian menyerangnya. Tidak lama kemudian, Sam segera datang menolongnya. Pada saat yang sama, Richie tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan. Di sini, Sam mulai mencurigai Richie. Tidak lama kemudian, semua orang berkumpul dan mereka saling mencurigai satu sama lain. Pada saat yang sama, Liv juga mengatakan kalau ia melihat mayat Chad di luar rumah. Tiba-tiba, Amber mengambil pistol dan menembak Liv. Semua orang pun berpencar satu sama lain. Tidak lama setelah itu, Sydney dan Gale akhirnya sampai di rumah tersebut dan menemukan Amber yang berpura-pura diserang. Namun, mereka sudah mengetahui kronologi ini sebelumnya kalau ini hanyalah jebakan. Sementara di dalam rumah, Sam menemukan adiknya yang sedang disekap. Di saat itu juga, Sydney kembali diserang si Ghostface. Karena mencoba menghindar dari serangan tersebut, membuat mereka terjatuh di tangga. Kemudian Sam segera datang membantunya. Pada saat yang sama, tiba-tiba Richie mendekati Sam dan menyerangnya. Di sini semuanya terungkap kalau salah satu pembunuh berantai selama ini adalah Richie. Tidak lama setelah itu, si Ghostface menunjukkan wajah aslinya. Ternyata orang di balik topeng itu adalah Amber sendiri. Sehingga sama seperti alur film sebelumnya, mereka akan mencoba mengikuti alur film dengan terjadinya pertumpahan darah di rumah tersebut. Jika dulunya pelakunya adalah Billy Loomis dan temannya, kini mereka mengubah sedikit alur cerita film tersebut karena tidak menyukai bagian akhir dari film itu. Richie mengaku kalau ia sangat terobsesi dengan alur cerita Stop, sehingga ia membuatnya di kehidupan nyata. Jika dulunya kejadian tersebut adalah sebuah film, kini mereka membuatnya dalam versi nyata yang dilakukan oleh penggemar film itu sendiri. Tara sendiri mengakui kalau ia terobsesi membuat kejadian yang serupa dan membeli rumah itu. Tidak lama kemudian, Amber membawa Tara dari tempatnya disekap. Namun sayangnya, ia tidak menemukan gadis itu di sana. Ternyata sebelumnya, Sam telah melepaskan ikatan adiknya tersebut. Tidak lama kemudian, setelah itu Tara segera muncul dan berusaha sekuat tenaga menyerangnya. Pada saat yang sama, Sam juga melakukan hal yang sama pada Richie. Ia menyerahkan seluruh tenaganya untuk melawan Richie. Tara dibantu oleh Gale, sedangkan Sam dibantu oleh Sydney Gale. Dan Tara hampir berhasil menghabisi Amber dengan cara membakar tubuhnya. Sedangkan Richie pun akhirnya berhasil dikalahkan. Sam yang terlihat tidak terkendali meraih pisau dan menyerangnya dengan cara menikamnya sebanyak beberapa kali di seluruh tubuh Richie hingga bahkan ia tidak segan-segan melukai leher pria itu.
Tidak berhenti sampai di situ juga, ternyata Amber kembali muncul dan hampir menyerang mereka. Untung saja, Tara yang berada di belakangnya segera menembak Amber. Fucking pincushion at this point. Serial killer. I still prefer the Babadook. Akhirnya, film ini pun berakhir dengan menampilkan semua orang yang tersisa akan dipulihkan dan dibawa ke rumah sakit. Sekian guys review dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See you!